Kami berdua dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang akuntansi wakaf. Kira-kira kalian tahu nggak sih apa itu akuntansi wakaf? Nah, untuk penjelasan lengkapnya akan dijelaskan oleh Kak Febi. Kalian simak ya. Ini saya akan menjelaskan mengenai wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum untuk memisahkan dana atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah. Wakaf sendiri bertujuan untuk kemaslahatan manusia dengan mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya ada dasar syariah atau sumber hukum. Yang pertama itu ada Al-Quran, yang kedua itu ada Sunnah. Berikutnya ada entitas laporan PSAK 112 per 17/18. Entitas wakaf merupakan entitas laporan atas aset wakaf dan kegiatan ekonomi terkait. Entitas wakaf menyajikan laporan keuangan tersendiri yang tidak dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan atau badan hukum. Entitas laporan terdiri atas yang pertama itu ada nazir, yang kedua itu ada pemberi wakaf. Berikut ada laporan keuangan entitas wakaf yang lengkap terdiri dari yang pertama itu ada laporan posisi keuangan pada akhir periode. Yang kedua itu ada laporan rincian aset wakaf pada akhir periode. Yang ketiga itu ada laporan aktivitas selama periode. Yang keempat itu ada laporan arus kas selama periode. Yang terakhir itu ada catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ini ada contoh dari akuntansi entitas wakaf. Yang pertama itu penerimaan aset wakaf diakui pada saat entitas wakaf memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset tersebut. Berikut adalah contoh transaksi dari penerimaan dana wakaf berupa kas. Yang kedua itu ada hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf merupakan tambahan aset yang bersumber dari aset wakaf akan diakui sebagai penghasilan. Berikut adalah contoh transaksi dari pendapatan dari wakaf. Selanjutnya ada contoh transaksi dari selisih penilaian kembalian aset dan juga ada contoh transaksi selisih dari pelepasan aset. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ratna. 3. Ada beban terkait pengelolaan dan pengembangan sebagai pengurangan hasil pengelolaan. Komponen yang termasuk dalam beban adalah penyaluran manfaat wakaf, beban operasional, maupun beban imbalan nazir. Nah, berikut ada contoh beban pengelolaan. Selanjutnya, yang keempat, ada imbalan nazir didasarkan atas hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf yang telah direalisasikan dalam bentuk kas atau setara kas pada periode berjalan. Berikut ada contoh imbalan nazir, kalian bisa baca ya. Yang kelima, ada pengungkapan yang harus dilakukan terkait tentang yang A, ada kebijakan akuntansi untuk penerimaan. Yang B, ada penjelasan tentang nazir. Yang C, ada strategi pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Yang D, ada jumlah imbalan nazir dan presentasinya. Yang E, ada penjelasan mengenai fakta. Yang F, ada rincian aset yang telah diterima. Yang G, ada hubungan dengan pihak berrelasi. Selanjutnya, yang keenam adalah terkait dengan aset wakaf. Maka perlakuan tentang aset wakaf mengikuti PSAK terkait yang relevan. Slide selanjutnya menjelaskan tentang akuntansi pemberi wakaf. Yang pertama, ada aset yang diserahkan pemberi wakaf sebagai wakaf akan dicatat sebagai beban pada saat diserahkan dengan jumlah sebesar yang tercatat. Jika penyerahannya secara temporer akan diakui sebagai aset yang dibatasi penggunaannya. Berikut ada contoh penyerahan aset wakaf. Yang kedua, ada pengungkapan yang dilakukan pemberi wakaf antara lain yang A, ada rincian aset wakaf yang diserahkan dan diperuntukkan aset wakaf pada periode berjalan untuk wakaf permanen. Yang B, ada rincian aset wakaf yang diserahkan, peruntukan, dan jangka waktu aset wakaf pada periode berjalan untuk wakaf temporer. Yang C, ada hubungan pihak berrelasi antara pemberi wakaf, nazir, dan atau penerima wakaf. Sekian video penjelasan mengenai materi akuntansi wakaf. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.